Iya, seperti janji kami tadi, untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di Eropa telah bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Amalia Putri Izati di kota Bergen, Norwegia. Ini sapaannya Riri ternyata ya. Riri. Halo Riri, selamat pagi waktu Jakarta. Halo. Ini gimana nih? Selamat malam waktu Bergen. Oh, masih malam di sana. Masih ternyata. malam ya, kita pagi. Kita Oke. udah mau ini Udah mau sahur. Ini baru buka puasa kayaknya ya. Riri, ini Berbuka gimana? puasa nih di sini. Ini tahun keberapa kamu menjalani puasa di Norwegia? Ini sebenarnya tahun ke-6 tapi kepotong-potong karena saya sempat keluar dari Norway terus baru balik lagi 2019. Oh, tapi ini Riri sendiri kegiatannya apa di sana? Apa kuliah atau apa ini? Saya sekarang masih sibuk kursus bahasa Norway. Oh, kursus bahasa Norway. Beda lagi ya Norway itu dengan bahasa-bahasa di Eropa di sana ya? Beda lagi. Gimana tuh kalau misalnya ngomong selamat berpuasa dalam bahasa Norway gimana tuh, Ri? Aduh, kalau selamat berpuasa, saya nggak tahu nih. Kalau selamat pagi kita ngomongnya gumon. Oh, gumun. Tapi kalau misalnya puasa di sana sebenarnya seperti apa sih? Kalau kita kan kalau di Indonesia ya udah biasa lah. Euforianya berasa ya. Negara lain juga. Ini kan katanya Norway ini sebagai salah satu negara yang memiliki rentang waktu puasa yang cukup panjang. Apakah Riri juga sama seperti itu menjalankannya? Kalau dulu tahun pertama saya di puasa di Norway, kita coba ikutan matahari. Waktu itu summer. Jadi terlalu panjang rasanya. Terus akhirnya karena ada aturan khusus tentang puasa di negara-negara yang malamnya singkat sekali, akhirnya kita memutuskan buat ikut jadwal yang kombinasi antara waktu lokal dan Mekah. Jadi itu instead of 18 jam atau 17,5 jam sekarang, kita cuma 14 jam jadinya. Oke, jadi nggak ikut yang 18 jam, tapi Riri ikutnya yang 14 jam ya. Itu susah juga ya untuk menahan haus dan lapar kalau misalnya ikut yang 18 jam. Nah, ini Ri, kalau misalnya terkait suasana Ramadan di sana, itu gimana sih? Kan kalau misalnya di Indonesia itu kan berasa ya kental sekali karena kita menjadi mayoritas di sini warga Muslim. Kalau di Norway sendiri bagaimana, Ri? Ada nggak sih komunitas-komunitas Muslim atau WNI yang melakukan kegiatan khusus selama Ramadan? Komunitas muslimnya ada, cuman sekarang karena saya masuk lagi, sebelumnya saya di kota yang lain, saya di capital city-nya, sekarang saya di Bergen, dan ketika saya masuk itu cuma 2 bulan atau 3 bulan sebelum COVID, jadi kegiatan-kegiatan yang event-event yang berkumpul gitu kan jadi udah dilarang ya dan terbatas sekali gitu, jadi belum ada lagi. Dan rasanya sih karena mungkin karena udah lama kali ya, udah beberapa tahun, jadi sama aja, cuman bedanya kita nggak ngedenger beduk, nggak ada sholat tarawih masjid gitu. Tapi ini Riri di Norway sendiri tinggal sama keluarga, teman, atau memang sendiri aja? Terus kalau misalnya untuk, ya tadi kan kalau sholat tarawih sendiri, apa segala macam sendiri, nah itu bagaimana ngatasinnya? Apalagi kalau misalnya kangen sama Indonesia? Oh, kalau kangen udah pasti, apalagi sekarang jadi nggak bisa pulang kan, udah lama. Kan saya di sini sama suami dan anak saya. Oh, jadi sudah sama at least keluarga. kita bareng-bareng, semuanya jadi lebih mudah rasanya. Tapi gampang untuk mendapatkan, misalnya kalau misalnya kangen masakan Indonesia, gampang untuk dapetin bahan-bahan makanan kayak untuk memasak rendang kayak atau apa makanan favoritnya nih Riri nih? Oh, kalau rendang gampang dapetnya, cuman ada beberapa bahan-bahan sedikit lah kayak daun kunyit susah gitu. Cuman mostly kita bisa dapat karena di sini kan ada toko Asia. Jadi kebanyakan sih kita bisa masak masakan rumah juga. Saya di sini juga masak masakan rumah biasa. Oke, berarti Riri ini udah pintar masak ya. Iya. Apa jangan-jangan ada ilmunya juga nih? Ada biasanya ini kalau misalnya orang yang tinggal di luar negeri itu suka bikin channel YouTube sendiri, terus biasanya banyak juga penontonnya, atau Riri juga punya seperti itu? Gitu. Oh enggak, saya kebetulan nggak terlalu banyak masak, cuman kayak kalau sharing foto-foto di Instagram paling, kalau cerita-cerita sedikit tentang Bergen atau keadaan Norway, cuma segitu aja sharingnya. Oke, Ri, ini kan kamu kan
tadi bilang kalau misalnya udah 6 tahun pernah berpuasa di Norwegia dan sebelumnya di capital city sebelum di Bergen. Dan sebelum corona nih ya, sebelum COVID, itu gimana sih suasana Ramadan di sana? Apakah sama meriahnya seperti di Indonesia? Apa bedanya sama sekarang? Oh, beda banget, sudah jelas. Ini kita sendiri yang menjaga suasana Ramadannya, jadi puasa dan rutinitas yang lain. Sedangkan ketika keluar rumah kan semuanya biasa aja, kecuali kalau kita udah ngumpul sama teman-teman sama-sama Indonesia, dan itu juga pun harus yang sama-sama dengan jadwal yang sama. Kan ada beda-beda kan ya, ada yang ikutan Mekah kombinasi dan ada yang ikutan matahari, jadi cuman bisa berkumpul bareng misalnya buka bersama ya sama-sama yang dengan jadwal yang sama. Tapi ngomong-ngomong soal lamanya puasa ini sendiri sebenarnya kalau di Norway itu pastinya berapa jam sih? Apalagi ini katanya bergantung dengan musim juga kalau saya tidak salah ya. Kalau misalnya musim dingin biasanya lebih panjang lagi ya, Riri ya? Lebih singkat kalau musim dingin. Oh, lebih singkat Karena justru. malamnya panjang kan? Berapa lama biasanya? Karena malamnya lebih panjang. Biasanya berapa lama kalau misalnya lagi musim dingin, dan kalau misalnya lagi summer berapa jam tuh? Saya belum pernah coba musim dingin, tapi paling cepat matahari tenggelam itu sekitar jam 3-an, 3 sore. Oh, jam Kalau 3 sore. sekarang jadwalnya nggak terlalu banyak berbeda, jadi kalau ikutin matahari itu kita imsaknya jam 3:30, terus berbukanya sekitar jam 9. Oh, jam 9 malam itu ya berarti. Nah, kalau ngomongin soal puasa dan juga berbuka puasa, tentunya kan kita sebagai umat muslim menginginkan ya adanya komunitas yang bisa mungkin secara virtual atau apa gitu. Mungkin ada dari perwakilan Indonesia di sana yang ngajak Riri sekeluarga untuk bisa secara virtual bersilaturahmi untuk mungkin saja ngaji bersama-sama atau apapun begitu di sana? Kalau dulu di Oslo sempat ada pengajian, di Bergen ini juga ada pengajian. Mungkin sekarang karena COVID jadi lewat Zoom, saya juga belum join. Cuman ya itu kendalanya kalau mau berbuka bersama, kan kadang terlalu malam, jadi agak kurang kondusif untuk yang berkeluarga dan punya anak. Jadi lumayan terbatas jadinya. Oke, jadi terbatasnya karena berbeda-beda ya orang di sana, ada yang mengikuti matahari, lalu juga ada yang mengikuti memang disesuaikan jamnya oleh Mekah. Nah, Ri, ini kan kita masih COVID ya, ini ngomong-ngomong soal COVID, gimana nih keadaan di Norway khususnya di Bergen? Kalau di Bergen, sebenarnya Norway in general mungkin lebih sedikit lumayan kondusif ya. Masih kalau di Bergen, khususnya di Bergen kita ini lagi, jadi Norway kan sudah mulai, mereka mau open up, mereka mau ngelonggarin restriksi COVID mereka karena mulai sudah kondusif. Di Bergen ini sendiri kita baru diupdate tanggal 16 kemarin. Kalau kita kemarin itu kan karena antisipasi setelah liburan Paskah, takut orang-orang pada banyak libur, seperti kemarin terjadi pas summer, abis orang-orang banyak libur, mulai outbreak lagi. Nah sekarang kelihatannya agak lebih kondusif, jadi aturannya mulai dilonggarin lagi. Kita dari yang harus keeping distance 2 meter, sekarang udah semeter lagi. Cuman untuk masalah kerja masih dianjurkan untuk kerja di rumah. Oke, ini terakhir Riri mungkin bisa mau disampaikan, ada keluarga di Indonesia yang mungkin yang sudah lama nggak ketemu Riri, ada yang mau disampaikan salam-salam mungkin sekalian di sini? Iya, buat mama papa saya, kakak saya, keluarga di Indonesia semuanya, kita kangen banget. Kalau udah vaksin kita bakal pulang. Oke, terima kasih Riri sudah berbagi informasi dan kami tentunya kita berharap semuanya sehat-sehat saja dan akhirnya nanti bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga tercinta. Ya, terima kasih Juga Riri. buat yang di Indonesia semuanya. Semoga semuanya selamat dan sehat.